Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali bersama saya Aban di Podcast On The Go atau POTG edisi Ramadan. Kali ini kita bertandang ke sebuah kedai kopi di daerah Poltangen. Namanya kedai kopi Atatu. Apa itu kedai kopi Atatu? Langsung saja kita ngomong-ngomong dengan ownernya, Irfan. Halo Mas Aban, halo semua. Apa kabar Mas Irfan? Alhamdulillah baik. Puasa Mas? Puasa, Puasa insyaallah. ya, alhamdulillah. Mas Irfan, Aman. diceritain dong nih, nama Atatu dari mana, kenapa dibuat Atatu tuh sejak kapan? Oke. Jadi Atatu sendiri udah 1 tahun Mas Aban. Kita kurang lebih Februari tahun kemarin sih. Ibaratnya kita launching 3 minggu pandemik. Oh gitu. Itu gimana tuh ini ya, pas udah tahu wah pandemik itu harus ditutup, harus ini gimana? Jadi ya banyak penyesuaian sih. Awalnya ya patah banget sih secara kaget sih shocking lah. Karena kita lagi banyak strategi promosi yang memang kita eh, canangin lah ya ibaratnya gitu, tiba-tiba pandemik kayak gitu, orang pada awalnya kan yang kekhawatiran keluar rumah tuh kayak gimana seperti apa gitu. Akhirnya sempat sih kita intinya berjalannya pandemik ini beberapa bulan kita 1 bulan berarti kita ada sempat tutup dulu ibaratnya gitu. Karena memang ya menyesuaikan kondisi dan beberapa operasional dan lain segala macam, akhirnya kita sempat ada tutup ngala, terus beberapa ada yang hanya boleh take away, akhirnya kita coba maksimalkan karena pada saat itu di dunia perkopian sempat ada konsep literan sih kopi-kopi botolan yang memang kayaknya kalau secara potensi penjualan lumayan juga tuh Mas gitu. Ibaratnya gitu, akhirnya ya kita maksimalin itu dulu awalnya tuh sebelum sampai dine in mulai benar-benar boleh berproses lagi ibaratnya gitu. Terus selama sampai dine tuh berapa lama tuh kira-kira? Berapa bulan? Bertahap ya, karena kan prosedural dari PSBB gitu-gitu awalnya ada yang sempet 25% dine in ibaratnya gitu-gitu, terus 50%, terus yang buka tutup sampai jam 7 seperti apa bla 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 ya. Semua sih kita menyesuaikan itu sih artinya gitu, karena memang di satu sisi ada beban operasional, ada beban ya termasuk pegawai juga yang memang harus kita pikirkan. Jadi kalau placement sempet dulu kita coba X-in itu, kita kasih lakban cuma ternyata nggak mempan juga ya. Akhirnya ya. Iya gitu Mas Aban. Jadi akhirnya kita kurangin, kita harus paksakan kita kurangi sih gitu. Kalau Atatu sendiri namanya gitu. dari mana? Kalau Atatu sendiri sih sebenarnya kita ambil dari bahasa Afrika sih gitu. Negaranya tuh Cimeva atau apa saya lupa sih gitu. Jadi sebenarnya secara pengkataannya artinya 3. Ibaratnya karena saya bertiga ini kawan-kawan lama ngumpul lagi, akhirnya punya frekuensi bikin usaha bareng, apa ya namanya gitu-gitu. Ya akhirnya tercetuslah Atatu ibaratnya gitu. Dan kalau secara istilahnya atau apa, kita ini kan tuh a taste of culture sih, cita rasa dari sebuah kebudayaan. Itu bertiga teman SMA atau kuliah? Teman SMA. Jadi teman SMA kita awalnya nggak ya bukber bareng pada saat itu. Ya, akhirnya sebenarnya Mas Atatu ini wacana yang kesekian sih. Jadi ide gagasan awalnya tuh kita justru malah ternak ayam waktu itu. Ternak ayam. Nah, kenapa jangan malah jadi ke kopi kok? Jadi di bukber itu gagasan anak-anak pengen usaha bareng. Ya cuma ya kita pikir kalau usaha kita harus paham hulu ke hilirnya, kita harus pelajari secara detail. Akhirnya ya saya bilang ke anak-anak kayak, ayo bro, kalau memang ada wacana ke sana, monggo kita pelajari secara pasti, berarti gitu. Bukan tentang hanya melihat peluang, tapi kita mempertanggungjawabkan apa yang bakal kita bangun gitu kan. Akhirnya kita ya sempat ke Subang juga, kita main ke kandang-kandang ayam di sana gitu, survei gitu. Akhirnya kita break dulu, dinginin kepala, ternyata ada hal-hal yang
kayaknya kurang nih kita nih di sini gitu. Terus belajar lagi kita ternak lele apa. Jadi poinnya adalah frekuensi itu tetap ada sih, anak-anak pengen usaha bareng. Akhirnya karena kebetulan dari tahun 2015 saya sudah masuk ke dunia kopi waktu itu. Sampai sekarang saya berjalan di dunia coffee gifting, main bisnis saya. Akhirnya anak-anak, Pak, lu kan udah terlanjur di kopi nih, ibaratnya gitu, udah lama di kopi. Dan terus kawan yang satu lagi dia seniman lah bahasanya, dia sebagai orang kreatif. Yang satu kawan saya memang nih orangnya accounting banget gitu, orang IPA, orang hitung-hitungan banget gitu, orang logika banget. Jadi di situ kita ya udah kayaknya secara kolaborasi pas juga sih, lu pegang produksi dan marketing, saya ibaratnya gitu. Terus yang satu sebagai content kreatif creator, ibaratnya branding bla bla bla, yang satu pegang finance dan manajemen. Jadi akhirnya jadilah Atatu Kopi gitu. Siapa yang memutuskan pertama kali untuk mendingan bikin kopi daripada ternak ayam? Dua kawan saya itu sih. Oh, gitu. Jadi mungkin dia Tiba-tiba melihat, aku langsung wah kayaknya kopi ini apalagi saat itu sedang marak atau gitu. gimana? Kak, mungkin dia melihat basic saya udah cukup lama di kopi pada saat itu. Jadi tinggal kawan ini kayak, ayo kita bantu secara produksi. Kebetulan jadi saya PIC-nya produksi dan marketing, saya pegang. Mereka tinggal bicara kita placement, manajemen, finance sama branding gitu. Jadi saling ngisi di situ. Ayo kita kerja sama. Jadi poinnya gitu sih. Itu kan bertiga teman SMA ya. Ah, Kalau bikin usaha gitu teman SMA tuh kan udah lama nggak kontak gitu kan. iya. Kita nggak tahu kepribadian dia masing-masing gimana tuh. Ah. Lu ini nggak sih apa nggak ngeri takut kan ada Iya, aja orang iya, yang bohong betul. kan, yang mesti bawa duit Iya. kabur gitu kan. Nah itu gimana lu komitmen dari lu Gitu. bertiganya gimana? Jadi memang saya coba banyak perhatiin ini sih Mas gitu, orang-orang yang usaha karena memang punya tantangan sendiri nih. Kita dari frekuensi pertemanan ke rekanan. Ini sih yang saya cukup banyak akhirnya karena sistemnya kurang jelas, artinya gitu. Kadang kan kalau temen bisnis nih kayak udahlah asik-asikan, terus yang telat dianggap santai, terus bagaimana apa bla bla. Jadi saya dari awal sih coba masukin itu kayak entah hak kewajiban kita atur sejelas mungkin, ibaratnya gitu. Jadi terus secara hak dan kewajiban, secara apalagi ya, ibaratnya ritmenya tuh kita atur sih udah dari awal sih. Memang terkesan kaku, tapi justru kita menyelamatkan biar bisnis ini berjalan dan pertemanan juga nggak ini. Untung sih mungkin anak-anak pada saat itu udah masuk, ya saya pada saat itu udah nikah, udah punya. Jadi ya mungkin pada saat itu udah masuk kepala 3 juga. Jadi frekuensinya mungkin udah yang mau pengen bener sih kayaknya sih gitu ya anak-anak gitu. Terus menurut saya sih jumlah 3 ini cukup membantu juga sih Mas, jumlah ganjil, karena kita pikir kalau ada gagasan yang berseberangan akan selalu ada solusi. Kita akan vote, udah ya udah. Contohnya kayak gimana? Jadi misalkan untuk konsep atau kalibrasi menu lah misalnya gitu. Kita kalibrasi menu, kita bagaimana nih, ini menurut si A kemanisan apa bla bla bla, menurut B ini kurang atau bagaimana. Ya kita adu, ya udah kita akan vote aja. Jadi kalau angka ganjil itu menurut saya sih ya gitu cukup ideal sih. Jadi aura bisnisnya, frekuensinya juga kita nggak banyak adu kepala sih gitu. Dan yang cukup membantu di Atatu ini, kita beda-beda job desk. Saya fokus di produksi dan marketing. Saya PIC di situ, saya koordinator situ. Tinggal saya present ke teman-teman. Yang satu dia content creator, media sosial dan branding semua segala macam, bla bla bla. Terus yang satu dia finance dan manajemen. Jadi semuanya nggak nabrak gitu. Jadi karena kan kebanyakan kadang orang kalau teman mau bisnis bareng, ya dia ya udah yang penting punya modal bareng, tapi akhirnya si A dan si B seolah-olah punya pendapat yang sama atau owner tentang satu
satu gagasan, akhirnya bawaannya adu kepala terus, kayaknya sih gitu ya. Nggak kelar-kelar ya. Ya, analisa gembel nih mas. Gitu sih Mas Aman. Gitu. Sejauh ini kan katanya rame ya di sini ya ininya. Ya, insya Allah. Respon dari pengunjung gitu. Iya, cukup positif gitu. Apa rahasianya, apa resepnya apa mas? Padahal kan baru setahun nih. Iya. Sebenarnya sih rahasianya apa ya? Kalau yang saya coba kayaknya nggak ada trik khusus sih, hampir sama sih kayak coffee shop lain gitu. Cuma memang di sini saya coba kawin sama market ibaratnya gitu. Saya coba apa ya? Bagaimana kita bisa ngeblend dengan segmentasi market yang ada sih gitu. Karena artinya dengan coba kita hadirkan profesional mesin espresso dengan harga bagaimana ya yang masuk sini, karena ini kan awalnya yang kita tahu lingkungannya kampus sekolah ibaratnya gitu kan, bagaimana biar masuk ke mereka juga walaupun memang di sekitaran banyak perkantoran juga sih mas, akhirnya gitu, dan mereka akhirnya baru pada keluar gitu semenjak Ata tuh, dan semuanya kita do the best dari sisi branding, dari sisi desain ya, give the best di porsinya ya, saya diproduksi coba maksimal di porsinya, teman juga ibarat gitu. Jadi dan hospitality yang kita terapkan sih mas, jadi customer juga merasa Puas. nyaman kali ya, atau iya merasa akrab. Sebelum buka kedai kopi ini kan pasti banyak tuh ngeliat, wah kopi ini lagi marak gitu. Iya. Lu ngeliatnya strateginya gimana biar nggak sama yang Pembeda ya. pembedanya gimana? Pembeda sebenarnya sih kalau secara variabel, jadi gini, saya coba idealiskan di kualitas mas gitu. Karena kalau saya sharing ke teman-teman pelaku yang udah lebih dulu, pada akhirnya orang akan yang menentukan dia balik lagi dan tidaknya gitu, jangka panjang sustainnya bicara produknya nyaman gitu. Karena kalau kita mau bicara fancy kayaknya ya gitu, analisa saya akan ada kafe-kafe yang baru yang lebih fancy dan akhirnya market lebih mudah berpindah gitu. Kalau kita bicara instagramable, oke, tapi jangan sampai membosankan gitu. Nah itu yang coba kita ramu, kita coba cari titik bijaksananya dari aspek-aspek itu mas gitu. Gitu Kalau Mas sih. Irfan sendiri suka ngopi atau? Iya saya suka. Apa Mas kopi kesukaannya apa? Saya long black sih. Oh long black. Iya ibarat. Kalau kopi Starling gitu suka? Suka ya dulu, Suka aja. sama lah. Nah kalau Ramadan kayak gini nih, bulan puasa gini, apa ada promo atau ada apa dari Oh dari Ata tuh ada sih, ada beberapa paket dine in, beberapa buat pembelian online juga ada sih, kita ada dine-in khusus gitu. Cuma memang jam buka tutupnya nih mas, yang kita jam berapa ya? agak rubah. Kalau untuk dine in kita sekarang jam 11. Kita jam 11, biasanya kita jam 7 pagi ibaratnya gitu untuk tutup. Jadi kemarin baru dapat pengumuman ya untuk puasa di awal dari selebaran dari Pergub DKI itu diperbolehkan sampai jam setengah 11 malam. Kayaknya itu yang bakal kita maksimalkan sih. Oh gitu. Terus untuk promo-promonya harganya ada? Kita ada beberapa paket, nanti detailnya sih ada di Instagram kita, biasa gitu kita selalu infokan. Kalau untuk di pembelian online kayak GoFood, GrabFood juga nanti ada paket-paket tertentu gitu. Kalau Ata tuh sendiri nih jual kopi apa style sih sebenarnya? Oh, nah Kan ya. kopi udah jadi gaya hidup sekarang. Iya Gimana? sih. Jadi kayaknya semuanya sih Mas yang kita maksimalin tuh. Ibaratnya dari ini kan kita coba karena segmentasinya banyak anak muda juga sih ya. Kalau kita lihat, saya coba pantau insight di market kita gitu, segmentasi umurnya nih memang cukup lebar Mas, dari yang muda banget sampai yang tua banget ada juga. Cuma memang mengkerucut di anak-anak muda gitu. Jadi nah itu yang kita coba maksimalkan. Jadi dengan looks yang memang kira-kira mereka coba nyaman, tapi orang tua juga bisa nyaman, orang-orang dewasa yang mau kerja pun juga bisa gitu. Nah itu memang cukup lama sih kita ngebahas itu. Contoh kayak misalkan kita ada 2 skat ruangan.
Yang pertama kita bikin konsep AC dengan full white itu kayak ramah anak gitu, family, working space, ya apa cozy, bla bla bla. Terus yang kedua dengan suasana warm, under constructor lah, ibaratnya gini lah, ibaratnya unfinished konsep gini. Jadi memang buat ngerokok sih gitu, ibaratnya kita bikin smoking room. Oh jadi ada dua yang Ada dua berbeda konsep. ya. Jadi memang market bisa menentukan sendiri lu nyaman di mana, monggo gitu. Di area depan pun kita juga ada sih kurang lebih 4-5 meja. Tapi kalau Ramadan gini nih, tetap buka full atau gimana? Apa sore doang atau gimana? Oh, dari siang kita jam 11 kita buka gitu. Jadi kita majuin si jam buka karena kita pikir kan pegawai satu juga kadang kalau dia bisa sahur dia butuh istirahat juga, dan terus market pagi juga kayaknya daripada kita di pagi gitu mereka agak santai, ibaratnya mendingan kita maksimalin di jam bukber kayaknya deh persiapan gitu. Jadi kita switch. Kalau ntar jelang Lebaran atau Ramadan gini ada strategi khusus buat biar menarik customer gitu? Mungkin kayaknya sih ke depan kita bakal bikin signature hampers sih kayaknya sih gitu, atau so far kemarin kita udah jalan di program-program hampers gitu karena akhirnya sih lumayan juga sih di situ gitu. Selain ini kopi apa? Ada menu apa lagi sih di sini? Untuk menu sih kita non coffee juga ada Mas. Kita kayak coklat, kayak red velvet pastinya sih gitu. Terus kayak ada yang ikonik di sini es klepon Mas. Es klepon. Es klepon. Klepon bukannya makanan itu ya? Iya. Yang keluarnya di dalam kan? Iya. Iya kan? Iya. Keluarnya di dalam itu, iya. Benar. Puasa Itu nih. dibikin kayak gimana, Mas? Itu jadi ya ada sih satu vendor powder drink gitu. Dia bikin icon klepon Mas. Jadi rasanya tuh kayak klepon banget. Saya juga awalnya waktu itu agak kaget juga, dan kebetulan Atatu ini mengusung budaya juga, kok kayaknya cocok ya gitu. Awalnya gitu kan kayaknya culture banget kan si es klepon itu. Jadi si rasa klepon itu ya bener kayak klepon, cuma versi minuman aja gitu. Ada serat kelapanya, ada Yang hijau-hijaunya tuh ada tuh. Iya, ada. Terus dalamnya apa ya, gula Jawa? Iya, ada. Itu ada juga. Ada. Nah, itu Ntar kalau misalnya disedotnya gimana tuh? dia nggak kayak minuman biasa aja Mas. Bukan dalam bentuk kayak kue gitu. Dia kayak minuman biasa, cuma rasanya seru aja, lucu, ikonik aja. Awalnya terus itu sih yang ikonik dari kita gitu. Terus kayak teh juga kita ada kok gitu, kayak leci tea, terus kayak Thai tea kita juga ada. Paling memang ada yang signature dari kita untuk yang fresh itu kita varian coffee dan tonic water gitu kita sebut Black Mamba di sini. Berarti gitu. Kalau untuk konsepnya sendiri ini hitam putih ya, monokrom gitu ya di Atatu ini. Apa? Kenapa dikonsepin kayak gini? Oh, sebenarnya sih kalau secara konsep sih saya ada PIC-nya sendiri. Cuma kalau memang kalau dia present sih kan kalau unfinished ini yang orang-orang smoking gitu, yang apa segala macam tuh lebih apa ya Mas, kita tuh maintenance-nya tuh lebih mudah gitu, apa nggak yang rewel lah ibaratnya. Ya toh konsep unfinished kan nggak, maksudnya ya rebel aja gitu. Gitu sih. Tapi emang ada khusus yang desain sendiri Ada. teman Ya, atau itu yang ngerekan itu. Jadi memang bertiga itu kita bagi-bagi tugas PIC itu. Jadi memang kita ada koordinator. Jadi yang meringankan Atatu ini ya kita bisa motong biaya itu karena memang kebetulan kawan kita ahli di bidang itu gitu. Ibaratnya kayak tim manajemen dan finance, kebetulan kawan juga proper di ranah itu gitu. Ya saya megang di produksi dan marketing ibaratnya gitu. kalau untuk omset awalnya berapa kira-kira? Mas Irfan? Omset awal ya lumayan lah Mas, alhamdulillah. Alhamdulillah, puluhan juta kah atau Ya, berapa kah? puluhan Lumayan. lah. Lumayan lah. Tapi kemarin pas pandemi sempat sempat skor juga. Iya sih ya cuma memang sempat yang kita kejar sih balance di ini sih Mas. Cuma memang ide pada saat itu di dunia perkopian tentang kopi literan kayaknya cukup jenius sih Mas bagi saya gitu, karena
Kalau bisa kita hitung versi literan dan versi cup itu 1 liter itu kurang lebih bisa 4 sampai 5 cup. Jadi artinya dengan kita mentargetkan misalkan 25 botol per hari itu sama aja kayak orang udah dine in sekitar 100 orang gitu atau apa gitu sih. Jadi itu yang pada saat pandemi itu kita coba maksimalkan di situ bagaimana cara kita promo habis-habisan di pembelian botolan. Mas kalau untuk apa karyawan barista gitu ada trainingnya juga nggak sih? Iya, ada. Apa trainingnya seperti apa sih kalau misalnya? Karena ya di dunia kopi saya sudah ini gitu. Jadi memang ada kawan-kawan yang sudah kenal sih. Akhirnya kita bayar mereka ibaratnya gitu. Jadi kita hire consultant di sini sih Mas gitu. Kita maksimalkan situ. Jadi kita buka diskusi, kita buka apa ya? Walaupun kadang kalau kita mau sotoy-sotoyan kita juga bisa gitu. Cuma maksud saya buat memaksimalkan sebuah kualitas kita juga butuh mentoring lagi yang udah lebih lama di dunia kafe, di dunia coffee shop gitu apa segala macam. Pada saat itu saya dari Jacob Coffee Hui ibaratnya itu, jadi ada Kak Kabung head bar di situ gitu. Memang itu kawan kecil, jadi ibaratnya Kak Kabung ibaratnya gitu ada waktu nggak ya gitu kita buat konsul bareng lah di sini gitu. Kalau untuk barista sendiri diajarin attitude-nya nggak sih Mas kayak gitu? Banget mas. Apa diajarinnya seperti apa sih kalau attitude? Jadi dari awal customer masuk yang memang kita terapkan ya sapa sih sampai customer keluar, terus bagaimana etika senyum ibaratnya di saat bertatap muka sama customer, terus juga di saat mereka clean up meja atau apa segala macam itu ya keramahan komunikasi yang memang kita maksimalkan. Dan dari sisi Atatu owner juga hampir setiap hari ada Mas, jadi kita bagi hari gitu artinya gitu, jadi masing-masing Buat dari kontrol ya? iya buat kontrol, karena kayaknya bagi kita coffee shop atau sebuah usaha kalau ada ownernya at least tidaknya ditengokin lah ibaratnya gitu, kayaknya energinya sih beda ya ibaratnya gitu. Jadi makanya kita ada jadwal dan owner pun bisa bersosialisasi di sini, jadi customer ya Bisa nanya, gimana makanannya, kopinya ya enak nggak?" hospitality lah akhirnya. Jadi kebentuk juga sih Mas dari cukup sekian ya Atatu berjalan nih kita jadi kenal banyak orang lagi gitu. Terus akhirnya di sini banyak lahir, ada komunitas baru, ada lahir apa gitu, karena hospitality yang kita terapkan akhirnya customer ini akhirnya kenal ini, terus dia kerjasama di luar apa gitu ya, akhirnya ya itu sih sosialisasi ini aneh gitu hasil-hasil. Apa komunitas baru apa ya di sini tadi Mas bilang? Jadi ada komunitas desain di sini berkumpul di sini Mas gitu. Terus gitu. kayak dari fotografi juga, terus dari ternyata mereka pegiat-pegiat si orang-orang Vespa juga atau apa gitu. Terus akhirnya yang anak-anak musik gitu kemarin akhirnya sempat ada juga sih yang mereka perform di sini, mereka bikin video di saat kita kemarin jam tutup, akhirnya kita inin komunitas gitu ya. Hal-hal kayak gitu sih yang ternyata secara nggak sadar lahir dari hospitality yang coba kita terapkan gitu, keakraban. Baristanya ada ini nggak Mas, yang rambutnya dikuncir gitu? Kuncir yang sini cepak nih. Iya. Kan banyak kan tuh barista gitu ya. Itu kenapa sih Mas? Nggak, saya pengen nanya konsepnya kenapa rambutnya barista itu kayak yang jago main futsal kan ada yang di situ, iya kan? Oh, kayak Budi Sudarsono ya kayak. Iya, yang sininya tipis nih, sini tipis, ini dikuncir gitu terus pakai celemek kayak apa sih bahasanya tuh kalau di kopi? Apa Pit? Apron, iya. Terus Kenapa Mas kalau barista rambutnya harus dicepak terus disisain gitu? barista kita kebetulan nggak ada sih Mas, Nggak ada. gitu, nggak ada. Cuma memang Tapi memang ada kan beberapa barista Ada, di ada, kedai kopi lain ada yang kayak gitu. Itu Ada. kenapa Mas? Tahu nggak? mungkin ya ini aja kali ya, style-style di dunia F&B kan kayaknya nggak asing ya, tentang kayak tato, tentang gondrong, tentang yang penting memang clinic yang apa segala macam. Jadi memang mungkin efek dari situ. Kalau kita sih paling yang rambutnya biru-biru yang begitu sih paling kan. Tapi kalau di sini nggak ada ya? Ya paling barista kita yang warnanya gitulah, warnanya biru-biru, ada yang pink apa gitu. Di sini ada barista cewek ada? Ada. Sebelumnya ada, cuma memang dia part time sih Mas gitu. Dia itu lebih ke part time, akhirnya
pas kita ada perubahan konsep memang dari sisi part time ini ada yang kita agak kurangin dulu gitu. Jadi kita main-main barista yang cowok yang memang kita siapkan buat kebaristaan dulu gitu buat main. Nah, di dunia F&B kan katanya ada mitos nih, jualan minuman lebih laku dari jualan makanan. Nah, pendapat Mas Irfan gimana? Nggak tahu. Apakah benar mitos Kayaknya itu? enggak sih. Cuma memang kalau saya menerapkan di Atatu ini konsepnya eh, kalau saya coba telah dan beberapa sharing, kopi ini kan udah terkesan berat ya mas, kayak gitu. Maka apa? Jadi kalau ada sesuatu yang berat lagi, makanan berat lagi, kesan kopinya nih nggak nongol, ibaratnya gitu. Ini memang sih tidak ada benar dan tidak ada, ibaratnya tidak ada yang paling benar juga gitu. Cuma memang makanya kenapa ada istilah coffee shop, ada istilah cafe and coffee atau resto and coffee and resto, bla bla bla. Jadi memang kayaknya semua resto dan semua ini kayak punya spesialnya masing-masing sih ya gitu. Nggak ada yang salah kayaknya. Dan kayak laku nggak laku makanan kayaknya ini juga sih mas. Cuma mungkin minuman ini lebih mudah take and go kali mas ya. Apa ibaratnya lebih orang bisa sambil di jalan sambil di motor kan kadang dia juga mungkin Timbang makanan ya, agak yang ribet. mungkin deh. Mungkin sih gitu kali mas gitu kalau. Apa yang cita-cita dari Atatu sendiri yang belum tercapai nih hingga kini? Oke. Mungkin kalau yang kita sih masih pengen terus ya so far sih kita ada rencana buat pengembangan gitu walau ya masih kita matangkan sih mas ide-ide kayak gitu terus roastery juga mungkin gitu atau kita mungkin nanti ke area perkebunan atau apa mungkin itu yang lagi kita jalanin gitu. Anak-anak sih nggak menutup mata juga tentang bisnis-bisnis di luar itu. Jadi memang dari Atatu ini kadang karena memang anak-anak udah so far frekuensinya sih udah klop udah enak gitu secara kita rekanan mungkin ya memang buat kedepannya kita bakal bareng lagi mungkin di usaha yang berbeda atau memang pengembangan Atatu tapi masih kita pelajari banget gitu. Mas misalnya ini Mas ini kan bukanya siang-siang jam 11 ya. Digerebek Satpol PP gimana Mas? Misalkan kan banyak gitu. tuh berita-berita Ya, di daerah gitu kan yang nggak ngormatin orang puasa lu malah buka kedai kopi lu nyuruh orang minum lu nggak puasa gitu-gitu. Misalkan itu gimana Mas? Iya. Nah, memang kalau yang Pol PP kan so far kita sudah ikutin prosedur pergub sih Mas gitu ya. Ya memang ya itu sih yang jadi acuan kita sih gitu. Makanya kita pun secara placement kita udah pengurangan kursi, udah apa kan kita kebetulan Atatu nih kita udah tergabung di grup yang dibuat Satpol PP Mas. Oh gitu. Jadi kita ada grup WhatsApp sendiri memang koordinasi di situ cukup intens mengenai hal apa bla bla segala macam. Jadi ya so far ya itu sih yang kita Itu ingin. bayar Mas nyogok atau Enggak mereka datang sendiri sih. Oh gitu. Oh. Mereka datang sendiri Ada, terus atau ada jatah reman gitu, woi kopi. Gitu. So far enggak Datang sih. nih, Gitu. Enggak. Oke. Mas kalau Atatu sendiri tuh punya apa? Kebun kopi sendiri nggak sih atau Mas? Enggak. Berarti Belum. kopinya ngambil langsung dari mana tuh? Iya, kita kerjasama saat ini dengan roastery, berarti gitu beberapa roastery yang memang kawan-kawan lama juga sih, cuma memang secara kapabilitas ya kita juga objektif secara kapabilitas dan kualitas gitu, ibaratnya gitu. Ada yang kita dari The Drums di Depok, ibaratnya gitu, terus juga dari Jakarta Coffee House di Cipete. Apa yang membuat Mas Irfan dan kedua temannya jatuh cinta nih sama kopi? Yang pertama di luar pertemanan mereka cukup profesional di dalam ranahnya. Ibaratnya ya memang terkadang ada apa ya ibaratnya privilege tertentu atau segala macam. Tapi di luar itu as the profesional sih mas gitu. Kita bicara kualitas atau apa karena memang ya cukup banyak yang ibaratnya menawarkan gitu-gitu. Terkadang kalau memang teman ternyata punya kualitas yang lebih atau sama, kenapa kita nggak ini juga sih gitu ke circle kita dulu aja gitu kan atau apa. Awalnya sih gitu. Karena buat
buat keakraban juga, buat komunikasi, karena kopi ini kan memang kuat sekali dengan komunitas, Mas. Kayaknya sih gitu, circle kopi. Jadi memang ya itu yang konteks sosialisasinya itu sih yang kita maksimalin. Atau kenapa nggak dibarengin sama barbershop? Kan biasanya kalau kopi kan sama barbershop tuh lengket tuh berdua tuh nempel tuh. Kenapa nggak di Belum, Mas, nggak ada yang bisa nyukur di mana. oh gitu. Emang rencananya emang awalnya emang mau ada barbershopnya atau gimana? Belum ada sih. Jadi memang murni kopi. Jadi Atatu ini karena anak-anak sambil punya main job juga, Mas, gitu. Atatu ini memang sebenarnya gagasan awalnya ya bukan gagasan sih. Kita cuma side job aja sebenarnya gitu. Di luar usaha, terus bagaimana kita bikin manajemen yang bisa proper, bisa maksimal sambil kita punya main job masing-masing gitu. Ibaratnya kayak saya punya usaha yang lain, ibaratnya main bisnis saya, ibaratnya terus teman juga ada yang masih jadi pegawai gitu, teman satu juga mengelola beberapa usaha, tapi gimana ya tetap ini gitu. Nah itu yang kita coba bikin fair sistemnya, kita bikin manajemen yang sebaik mungkin. Jadi di Atatu ini tetap maksimal, makanya kita belum bicara yang terlalu lebar gitu. Udah lebih ini dulu, tapi sustain dan kita bisa pertanggungjawabkan secara hasil dan harmonis saja dulu sih, Mas, gitu. Nggak obsesi lah. Sempat dicengin nggak Mas pas buka kopi gitu awal-awal buka bisnis ini? Ah lu ngikutin tren aja, lu ngikutin apa? Oh gitu Ya ya. kopi yang ada kan udah banyak nih, udah marak gitu. Sempet ada omongan-omongan miring gitu Omongan nggak miring sih? ya? Nah, Belum sih so far sih, Mas. So far sih nggak ada sih ya. Cuma memang saran-saran dan kritikan ada, ibaratnya gitu. Kita juga terbuka sama hal-hal kayak gitu. Saran dan kritikan ada. Terus cuma memang di awal Atatu buka ini justru memang beberapa warga Poltangan ya, effort yang kita lihat di sosmed sih akhirnya ada coffee shop proper di Poltangan, nah gitu. Terus apa bla bla bla, kita lihat akhirnya yang dulu wilayah ini di tahun 2005 sekitar 2005 sampai 2007 nih maghrib tuh udah sepi, Mas, gitu awalnya gitu kan. Terus juga akhirnya kita hadirin begini memang kayak belah hutan sih, kita mungkin yang kayak pertama jadi rame Atatu jadi semenjak ada iya Atatu iya jadi ternyata warga-warganya itu tidak seperti yang mereka underestimate-kan juga, ibaratnya gitu. Jadi ternyata ada ibaratnya kayak beberapa orang Eropa yang mungkin atau segala macam gitu, terus kayak mereka jadi regular customer kita di sini, kayak ada orang dari Jepang gitu yang memang dia kebetulan orang film juga deh atau apa gitu di Indonesia gitu, dia produksi film, akhirnya dia jadi reguler kita di sini gitu. Terus dari anak-anak muda yang kita coba hospitality, kita coba keakraban gitu, akhirnya homey di sini gitu ya. Akhirnya terus di luar teman-teman kita yang akhirnya juga jadi reguler juga gitu. Oh gitu. Oke Mas, terakhir Mas ada pesan nggak untuk warganet suara.com? Apa promo kah, entah apakah? Oh gitu. Paling saya pengen memperkenalkan diri buat teman-teman, buat pembaca dan pendengar dari suara.com. Di Poltangan kita hadirkan coffee shop yang kita bisa rasanya bisa lu cobain sendiri deh, ibaratnya gitu. Boleh diadu lah ya. Boleh rasanya. diadu lah Rasanya ibaratnya boleh gitu diadu kan. ya. Dan terus juga secara placement lu bisa foto-foto Saik di sini buat Instagram juga, buat makan kongko-kongko Instagram. ya, buat bukber, monggo kita terbuka. Bisa cek kita di @atatu.kopi Instagram kita, ibaratnya gitu. Monggo kalau mau lihat-lihat dulu di Facebooknya ada Mas? Facebooknya ada Twitter. Atatu Kopi juga. Friendster ada? MySpace. Oh, Mas. Apalagi Mas sudah? Ya, paling itu aja. Kita ada promo-promo menarik untuk dine in dan take away-nya, ibaratnya gitu. Jadi monggo dicek gitu, kita Tapi tetap silaturahmi di sini. menerapkan 3M ya, Ya, protokol kesehatan siap. ya Mas. Iya, itu pasti. Gitu. Oke, segitu aja POTG kali ini dengan saya dan Mas Irfan dari owner Atatu Kopi. Sampai berjumpa lagi dengan
POTG selanjutnya. Dadah.